Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar teman-teman pecinta kretek di seluruh Indonesia? Hari ini bukan bareng sama Mbak Ayu atau juga bukan bareng sama Olive, tapi sama saya, Indi Hikami dari Boleh Merokok. Nah, kalau biasanya udah ada saya gini, isunya agak berat nih biasanya nih. Udah agak serius isunya nih. Perkenalkan di samping kita ada Mas Nanda dari Klik Hukum ya Mas ya? Ya, saya di Klik Hukum, tapi di rumah hukum di Klik Hukum. Sedikit informasi, Mas Nanda ini juga salah satu TPK, tim pembela kretek. Tim pembela kretek yang dulu juga sudah banyak bantu kita soal banyak bekerja sama dan kita fight di isu-isu yang sudah pernah kita kerjakan bersama-sama dulu. Nah, masuk dari ini Mas. Sebenarnya kalau udah ngomong hukum begini, berat. Kita mengerucut kepada satu hal yang selalu jadi perbincangan tiap pekan atau mungkin tiap bulan gitu, soal Perda KTR. Nah, kebetulan karena kita juga kesibukannya di Jogja dan dapat berita kalau Perda KTR itu kan tahun 2017 disahkan di Jogja. Lalu kemudian di tahun 2019 itu mulai kampanye dan digaungkan dan diterapkan. Salah satunya yang digaung-gaungkan itu di Malioboro sebagai percontohan oleh pemerintah daerah Jogja. Belakangan kemudian dibentuk ruang merokok, terlepas dari segala minus-minusnya seperti layak atau tidaknya, itu juga sudah tidak layak. Tapi kemudian adalah lucunya diberlakukan sanksi sosial. Lucunya di situ diberlakukan sanksi sosial. Di mana kalau saya baca dari berita, pemerintah daerah ini belum melakukan sanksi pidana. Di Perda KTR Jogja ada sanksi pidana dan di Perda KTR banyak juga ada sanksi pidana. Lalu muncul sanksi sosial. Nah, ini aku pengen tanya Mas Tucu, karena sebenarnya sanksi sosial itu di mata hukum sebenarnya kayak gimana sih? Wah, yang berat nih. Awal yang berat. Langsung ya, berarti langsung nggak pakai bahasa basi, kita langsung bicara. Saya sendiri sebenarnya sih belum baca keseluruhan ya bunyi pasalnya itu bagaimana. Tapi kalau memang diatur karena itu ini sejak 2015, jadi saya cerita itu sejak 2015 2016 lah kira-kira gitu ya. Itu kan isu rokok kan dan tembakau sudah mulai turun ya, sudah mulai nggak terlalu rame kayak di awal-awal 2010 gitu ya, 2011 itu kan rame masif sekali itu. Nah, terus kemudian isunya sudah nggak terlalu ramai sejak PP 109 diberlakukan lah, lambat laun tuh isunya mulai menurun lah kira-kira. Kemudian memang bergeser isu itu menjadi isu di daerah-daerah dengan keluarnya perda-perda KTR. Sebenarnya itu isu lama juga. Beberapa perda KTR itu sudah lahir duluan, banyak. Ada Bogor, udah banyak ya. Ada Semarang, ada Surabaya, ada banyak. Saya pernah mengkolek gitu datanya, itu cukup banyak, ada sekitar 10-an lebih lah daerah yang sudah mengeluarkan perda Kulon Progo juga tanpa rokok. Ya, termasuk kalau di Jogja tuh Kulon Progo yang pertama memang mengetok ya. Ya, karena memang bupatinya termasuk penggiat anti rokok. Nggak ada masalah sih, wajar-wajar aja itu. Silahkan lah, itu political will-nya begitu, memang nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir ya di kota Jogja ya 2017 yang memang sebenarnya itu dikawal cukup lama. Tapi memang kita paham bahwa saya udah bilang juga kepada teman-teman keniscayaan untuk itu disahkan. Jadi pasti akan disahkan, tinggal tunggu waktu. Nah, sejak 2017 disahkan tuh saya juga sudah nggak terlalu concern lagi sebenarnya. Nah, cuma kalau kemudian sekarang kita bicaranya adalah di dalam perda tersebut diatur sanksi sosial gitu, itu yang sebenarnya ya jadi concern juga, yang sebenarnya orang-orang hukum mulai mengkaji deh kan gitu loh, terkait dengan adanya sanksi sosial di dalam satu undang-undang. Kenapa? Karena ya sepanjang saya mempelajari hukum itu, sanksi itu cuma sanksi administrasi dan sanksi pidana. Gitu. Perda itu mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi administrasi gitu. Bagaimana kalau ada sanksi sosial gitu? Nah, ini yang harus dikaji itu bagaimana sebenarnya orang-orang hukum dalam mencermati atau memandang sanksi sosial gitu. Pertanyaan mendasarnya kan jelas, boleh nggak sih? Gitu. Sanksi sosial itu diatur gitu. Ya.
Ya, kalau saya ditanya, jawabannya mungkin subjektif saya gitu ya. Secara keilmuan saya, sepanjang saya memahami hukum, saya lebih kepada untuk ya tidak undang-undang sebaiknya tidak mengatur gitu sanksi sosial gitu kan. Kalaupun ada pandangan pendapat yang berbeda dengan teori dan silahkan aja. Tapi bagi saya begini. Kita harus paham dulu peran hukum dan negara. Gitu. Itu yang paling penting. Karena bicara sosial, maka bicara keterlibatan dua instrumen. Instrumen negara dan instrumen masyarakat. Begitupun hukum, bicara hukum juga bicara dua hal itu. Tapi bedanya, sudut pandangnya itu beda. Nggak dipungkiri memang bahwa banyak orang-orang hukum yang sudah mempelajari hukum dari sisi sosial. Nggak apa-apa, itu lahir mazhab-mazhab progresif, hukum-hukum sosial, itu nggak ada masalah. Tapi bagaimana sih Indonesia? Indonesia saya bilang sudah jelas, konstitusinya bilang pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam teori negara hukum itu jelas bahwa tidak ada satupun perbuatan negara yang dibolehkan tanpa ada hukum yang mengaturnya. Itu artinya hukum ditempatkan sebagai satu yang supreme. Gitu. Hal yang utama berarti ya? Hal yang utama itu di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, negara Indonesia adalah negara hukum. Itu perdebatan tuh. Kalau baca, saya pernah baca, itu risalah perdebatan untuk menempatkan negara Indonesia adalah negara hukum. Itu apa? Rechtsstaat, ya toh? Atau rule of law. Orang-orang hukum berdebat begitu tuh. Wah, pusing saya aja bacanya tuh pusing tuh. Perdebatan karena teoritis. Iya, itu kalau Rechtsstaat nanti mazhabnya kontinental. Kalau rule of law mazhabnya Anglo-Saxon. Nah, Indonesia mau bagaimana nih? Saya pikir Indonesia tidak menganut mazhab dua-dua itu, tapi dua-duanya juga dipakai di hukum kita. Gitu loh. Itu yang kemudian masih banyak sekali sanksi sosial digunakan. Ya. Itu yang kita harus mengkaji dulu gitu loh. Sebenarnya sanksi sosial itu seperti apa? Apakah konsep-konsep negara rule of law itu juga mengatur tentang sanksi sosial? Nah, itu juga harus dipelajari dulu dong gitu loh, nggak sembarangan gitu loh. Nah, kalau saya lebih kepada peran negara di dalam hukum itu bukan hanya sebatas menciptakan, tetapi juga penegakan, law enforcement. Nah, kalau terus kemudian pemberian sanksi sosial, dia lihat bentuknya. Seperti apa pembentuknya sanksi sosial? Gitu. Apalagi di tengah layer sosial di Indonesia yang sangat beragam gitu ya. Gitu loh. Kita kan tahu bahwa sosial itu punya dimensi sendiri. Seseorang yang diberikan sanksi sosial, artinya dia diberikan sanksi rasa sosial, artinya keadilannya nanti ditempatkan itu di sosial masyarakat. Sehingga sosial masyarakatlah yang akan memberikan hukuman punishment. Menurut saya sudah tidak tepat. Kenapa? Karena di situ tidak ada aparatur negara, tidak ada negara hadir di situ. Jadi yang harus memberikan sanksi itu kan negara. Sesuai fungsinya. Enggak sesuai fungsinya dong, gitu loh. Fungsi negara kan memang itu dia. Diamanatkan oleh masyarakat. Iya. Dia yang harus mengatur bagaimana masyarakat agar tidak terjadi main hakim sendiri. Lalu kemudian ditempatkanlah sanksi sosial ini bagi perokok di sosial masyarakat gitu. Iya toh? Mereka yang melanggar merokok di ruang tidak di tempat khusus merokok diberikan sanksi sosial. Iya toh? Saya melihat negara kayaknya sudah malah nggak mau campur tangan gitu ya, apa gimana? Kok langsung melepas kepada sosial masyarakat gitu. Tapi begini Mas, hukum itu kan dibuat tidak semena-mena ya, maksudnya kalau saya sedikit belajar ada konsideran, ada landasan dasarnya, UU sebagai landasan dasar, kemudian implementasinya dalam
PP atau permen biasanya sebagai instruksi dari penegakan undang-undang tersebut, lalu kemudian Perda jadi kepanjangan tangannya daerah, kepanjangan tangan negara di daerah. Nah kalau kita berkaca pada, ini sedikit insight buat teman-teman juga, kalau Perda KTR itu kan landasannya kan UU 36 soal kesehatan dan PP 109. Betul. Itu ada nggak sih disebutin di UU ataupun PP soal sanksi sosial itu? Nah, itu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti ya. Tapi kalau di Undang-Undang 36 kayaknya tidak ada. Tidak ada sanksi sosial gitu ya, itu nggak ada. Kalau di PP saya kurang tahu. Sepertinya juga tidak ada, karena PP itu hanya boleh memberikan sanksi administrasi. Dia tidak boleh memberikan sanksi pidana. Jadi sanksi denda itu boleh di PP. Di PP boleh. Tidak boleh di PP. Tapi sanksi sosial bagaimana? Nah, ini dia. Kita kan belum pernah mengkaji nih. Kalaupun ada kajiannya, contoh undang-undang yang sudah mengadopsi sanksi sosial. Gitu. Itu penting. Karena harus dilihat. Karena sampai sejauh ini saya mempelajari hukum, saya memang bukan di pidana, tapi saya di tata negara. Cuma sepanjang saya mempelajari juga bahwa dalam konsep pidana itu bahwa yang boleh mengatur pidana itu hanya undang-undang. Nah sekarang bolehkah sekarang undang-undang mengatur sanksi sosial? Ya itu kalau bicaranya mau bicara apa nih? Mau bicara teoritis atau mau bicara si pembuatnya? Kalau si pembuatnya ya dia terserah DPR. Kadang-kadang kan kalau terserah DPR kan terserah teorinya apa, dia bikin aja kan gitu. Kira-kira gitu dia kadang-kadang kan nggak praktek itu kadang-kadang jauh dari teori. Balik lagi ke political will. Political will kan. Win politicalnya gimana? Iya, kan kesepakatan kehendak. Kalau bahasanya Mahfud kan undang-undang itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang berkehendak. Artinya dia produk politik. Kalau dia produk politik, hasil kompromis anggota dewan untuk menciptakan satu. Nah, kalau anggota dewannya sepakat entah alasan reasoningnya apa, yang penting harus ada sanksi sosial ya silakan nggak apa-apa. Tapi bagaimana orang hukum mengkajinya secara teori kan gitu, menganalisanya bagaimana? Apakah tepat undang-undang sanksi sosial itu diatur dalam satu regulasi, dalam satu kebijakan gitu loh. Apakah tepat sosial diberikan konsep sosial itu diberikan mandat untuk menilai, sehingga yang terjadi adalah sosial itu seperti hakim gitu. Tanpa palu, tanpa putusan, menciptakan kekosongan hukum jadinya ya, kekosongan. Saya tidak menciptakan kekosongan hukum, menciptakan masyarakat diciptakan sebagai hakim-hakim yang tidak tertulis dan tanpa palu. Jadi bisa berkendak. Jadi ketika misalnya nih ada seseorang yang dihukum nih, sanksi sosial nih. Masyarakat yang menilai. Masyarakat menilai ini kan bisa di dalam hatinya, bisa dia langsung nuding, ini yang bahaya. Iya toh? Bisa terus kemudian dampaknya gitu. Saya pikirkan dampaknya gitu loh. Dampaknya cukup berat juga di masyarakat gitu. Dia akan merubah tatanan sosial masyarakat gitu. Sebagai disclaimer sih sebenarnya kita sebagai kritikus yang kemudian juga mengkampanyekan rokok santun Mas ya. Kritikus santun ya. Apapun sanksinya sebenarnya asal kemudian sesuai dengan aturan nggak apa-apa gitu, karena memang itu juga menghukum perokok-perokok kritikus yang bandel juga gitu kan ya. Tapi kemudian perhatian kita ke sanksi sosial ini nih. Yang tadi makanya dari awal aku bahas tuh karena lucu-lucu gitu ya. Ya karena tadi kamu bilang soal sanksi sosial itu jadi ya terserah sosial mau gimana. Salah satunya adalah bikin gambar foto nanti akan didokumentasikan terus kemudian dipajang-pajang itu kan yang kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya dihukum kan juga nggak ada sebenarnya kan. Ya makanya relevansinya, dampak yang diharapkan apa? Gitu loh. Apakah terus kemudian ketika dihukum dengan cara begitu, kita bilang ini hukuman ya, punishment. Dipublikasi orang yang merokok di sembarang tempat, dipublikasi, ya toh, terus biar masyarakat melihat. Terus apa yang mau diinginkan? Bagaimana terus kemudian menilai efektivitasnya? Perda itu kan tetap dia harus dinilai efektivitas berjalannya. Ada evaluasi. Ada dong. Makanya regulasi itu kan ada evaluasinya. Ya. Tidak buat langsung dibiarkan aja jalan, nggak berjalan bodo amat. Nggak begitu dong. Ketika tidak berjalan yang salah di mana dilakukan perubahan.
Kan begitu. Itulah namanya setiap ada perubahan undang-undang, ada perda bisa dirubah kan begitu. Dia harus, itulah hukum harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum harus mengikuti bagaimana harus bisa sinergis, bukan mengikuti ya, harus bisa sinergis dan selaras dengan perkembangan rasa sosial yang ada di masyarakat. Atau kalau dalam agamanya menjawab kebutuhan umat gitu kan. Loh ya, hukum harus bisa menjawab gitu. Jadi hukum itu tidak serta-merta dibuat terus efektif berlaku, tidak. Hukum itu efektif berlaku ya ketika dibuat, disahkan, efektif berlaku, dan harus bisa panjang. Iya. Gitu. Dalam teorinya ada, ya toh. Jadi harus visioner juga hukum. Iya, dia harus bisa bukan hanya hukum untuk saat ini, tetapi hukum untuk jangka panjang. Gitu. Nah, disitulah ada evaluasi kan. Nah, kalau terus kemudian orang-orang yang diberikan punishment itu dipublikasi di baliho-baliho ya misalnya kita. Pertanyaannya apa yang diharapkan? Apakah orang tersebut akan diharapannya apakah menjadi jera? Kalau kita bicara menjadi jera supaya tidak merokok lagi karena nanti dia malu, diharapkannya itu, pertanyaan saya adalah apakah kajian-kajian hukum yang pemberian hukuman itu tidak cukup digunakan sehingga harus pakai sasa sosial? Iya, kan sudah ada denda sebenarnya kan. Maksudnya begini. Ya. Salah satu adanya sanksi dalam hukum itu kan agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya, artinya jera. Itulah ada sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ya. Pertanyaan saya sama si pembuat undang-undang gitu kira-kira ya. Memang nggak cukup kajian tentang sanksi pidana dan sanksi administrasi untuk membuat jera, sehingga harus ada sanksi sosial. Ya. Gitu loh. Ya. Itu kajian sudah berabad-abad lalu. Ya. Sanksi pidana dan sanksi administrasi itu kajian berabad-abad lalu. Apakah sekarang sudah tidak cukup? Kalau memang sudah tidak cukup, ya toh, apa dasar dan alasannya, reasoningnya, sekarang ditempatkan di dalam perda kawasan tanpa rokok? Ya. Di aturan yang paling subnya sangat sektoral sekali. Iya. Iya. Tapi gitu. Gini Mas, saya kemudian curiga gitu ya. Entah, saya percaya hukum adalah barang suci gitu ya, barang yang kemudian karena kesepakatan bersama, jadi ya itu kompromi kedua belah pihak gitu kan. Saya jangan curiga karena satu, kalau tadi kita tarik sanksi sosial itu tidak ada konsiderannya, sesuai asas hukum Indonesia itu nggak ada, ya kan, satu seperti itu. Jangan-jangan ini emang kepengennya anti rokok gitu, kepengennya anti rokok ini meskipun agak jauh ya, kepengennya anti rokok biar bikin sanksi sosial. Padahal kalau kita dipikir-pikir sejak disahkan seharusnya kan sosialisasi juga yang ada berjangka waktunya. Sanksi pidana ataupun administrasi itu kan sudah bisa ditegakkan harusnya. Ya. Ya kan, ini curiga saya gitu, kritik saya gitu. Karena harusnya sudah bisa ditegakkan dong. Kenapa harus memilih layer sanksi sosialnya gitu? Ya itu yang menarik juga ya. Iya. Ya kita sebenarnya tidak bisa menjustifikasi bahwa ini ada kelompok gitu kan, bisa juga. Tapi kalau memang ke sana bisa jadi adanya ini lahir dari aspirasi gitu, karena kan ketika perda ini mau diciptakan kan dia mengambil aspirasi dulu ya. Kita pun pernah hadir gitu ya. Tapi kalau aspirasi kita ya tolak, nggak perlu ada. Kalaupun mau ada perda yang seperti itu yang bener dong ngaturnya. Nah, salah satunya ya sanksi pidana dan sanksi administrasi. Nah, itu pun harus berbanding lurus dengan penciptaan tempat khusus merokok yang layak gitu loh. Bukan cuma tempat khusus merokok saja, tapi tempat khusus merokok yang layak. Nanti itu akan kita bahas soal apakah ada sanksi. Gitu. Nanti kita akan bahas belakangan nanti. Tapi soal itu ya. Tapi ya makanya kita bilang mungkin memang kita nggak tahu si pembuat undang-undang sini sendiri apakah mereka bagian yang dari anti rokok, kita juga nggak tahu. Tapi yang kita tahu nih, saat ini kan siapa sih yang berani mengatakan bahwa rokok itu baik untuk kesehatan kalau nggak dibilang orang gila? Ya cuma kita doang ini ya, mungkin kita yang dibilang orang gila sama masyarakat gitu ya. Karena kita mengamini itu. Iya kan gitu. Ketika saya bilang bahwa rokok baik kesehatan, banyak yang bilang wah tuh geblek pengacaranya. Ya nggak apa-apa saya bilang gitu. Iya. Gitu. Terserah. Ini kan pendapat itu ya. Bagi saya punya pendapat seperti itu kira-kira begitu.
Tapi menjadi menarik ketika memang yang saya lihat akhirnya gitu, hopeless lah. Jadi entah ini anti rokok, entah ini si pembuat undang-undangnya hopeless gitu loh. Udah nggak tahu bagaimana cara menegakkan supaya masyarakat ini tidak merokok sembarangan. Udah nggak tahu, makanya dikasih sanksi sosial dan itu yang diberlakukan. Saya pikir, kok gitu loh. Iya. Itu saya udah hopeless. Kenapa dia hopeless? Nah itu yang menarik tuh. Apa sanksi pidana? Kenapa sih sanksi administrasi denda? Kenapa sih kalau memang dia itu? Karena di beberapa negara seperti Singapura, yaitu Jepang ketat. Ya. Mereka didenda. Bahkan ada negara yang memang tidak punya aturannya, tapi ketika sudah menghadirkan ruang merokok, selesai permasalahannya gitu kan ya. Tidak butuh undang-undang juga. Artinya sebenarnya, menurut saya, ya, agar masyarakat yang perokok ini tidak merokok di sembarang tempat, ya bukan cuman sanksi, tapi edukasi. Gitu loh, nah. Daripada dia memberikan sanksi sosial, lebih baik dia edukasi sosial. Ya. Dan infrastrukturnya juga diperbanyak gitu. Lah, ya negara ini kan yang salah, yang keblinger kan di situ. Iya, dia nggak paham. Dia nggak banyak pasti pembuat undang-undang kalau saya ini dan banyak juga lah mereka tidak paham tentang tujuan negara yang di alinea keempat Undang-Undang Dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Memberikan punishment itu tidak memberikan kecerdasan. Memberikan punishment dengan cara pidana dengan cara sanksi sosial itu tidak mencerdaskan. Malah melahirkan kuasa-kuasa baru. Gitu loh. Bahkan menurut saya sebenarnya hukuman sosial itu bukan dipampang. Gitu loh. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kalau memang katanya prakteknya yang terjadi di Pampang itu menurut saya salah. Ya kalau kita belajar dari Amerika gitu sanksi sosial itu ya mereka disuruh melakukan pekerjaan pekerjaan sosial, membantu tunawisma misalnya, membersihkan sampah-sampah di taman-taman, itu hukuman sanksi. Mereka harus kerjakan dalam 2 bulan, setiap pagi pukul sekian sampai sekian. Efektif juga karena kemudian membantu pekerjaan-pekerjaan. Itu loh. Nah, menurut saya sih itulah bentuk sanksi sosial. Jadi bukan sanksi sosial yang dikembalikan kepada masyarakat untuk masyarakat menilai. Nah, kalau sanksi sosialnya dipublikasi itu bukan sanksi sosial menurut saya. Itu merendahkan martabat manusia. Dan itu ada hak asasi lainnya yang kemudian yang ada hak asasi lain yang terlanggar di sana. Di sana kan. Seperti itu kan, Mas. Tapi kita coba runut ke sanksi sosial lagi, Mas ya. Ketika tadi kita sepakat bahwa saya tidak ada konsen dan segala macamnya. Kalau kita refleksi sedikit sejak reformasi itu kan otonomi daerah itu kan jadi hadiah yang segar bagi masyarakat Indonesia ya. Otonomi daerah jadi hadiah yang segar buat masyarakat Indonesia. Ketika semua saat itu tuh era Orba tersentralistik di pusat. Jadi pemerintah daerah itu bisa membuat aturan-aturan yang sesuai dengan karakteristik lokal daerahnya. Namun kalau nggak salah aku juga pernah diskusi sama kamu juga, dia tidak boleh menyalahi undang-undang dan segala macam. Ya kan? Pertanyaannya adalah Perda KTR mau diterapkan di banyak daerah. Nah, ini pertanyaan mendasar agar teman-teman tahu. Perda KTR ini sifatnya boleh diimprovisasi oleh daerah atau sifatnya dia harus patuh terhadap undang-undang. Pakai spirit tadi otonomi daerah diberlakukan gitu. Kalau gini, sudut pandangnya adalah kalau saya mengenai hierarkis peraturan perundang-undangan. Jadi secara normatif itu sudah ada di dalam Undang-Undang 12 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan Itu diatur kok bahwa struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, Perda, Pergub itu diatur. Nah, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sudah jelas. Jadi, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Gitu. Nah,
Sekarang persoalannya adalah perda itu lahir dari amanat apa, kan gitu. Perda itu bisa lahir dari amanat undang-undang, bisa lahir dari mandiri, atas dasar otonomi daerah. Kalau dia lahir dari mandiri atas nama otonomi daerah, namanya perda otonom. Orang-orang bilang sebut perda otonom. Nah, perda otonom itu biasanya dikonsiderannya mengingat itu tidak mencantumkan undang-undang yang memerintahkan. Dia hanya mencantumkan kewenangan daerah membuat perda, pasal 18 kalau nggak salah konstitusi, gitu. Jadi hanya sebatas itu ya? Ya, dia cukup mencantumkan itu, gitu loh. Nah, berbeda kalau dia perda yang lahir karena undang-undang. Dia akan lahir bahwa sebagai mengingat pasal sekian Undang-Undang 36, gitu, tentang kesehatan. Makanya dia lahir, gitu. Nah, di sini perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau dia undang-undang, jadi persamaannya dulu. Persamaannya adalah tetap bahwa perda itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terus bagaimana kalau undang-undang itu, perda itu lahir karena amanat dan karena mandiri? Bolehkah dia berimprovisasi gitu? Seperti perda KTR misalnya contohnya gitu ya? Ya. Menurut saya sih sebenarnya boleh-boleh saja gitu loh, perda boleh berimprovisasi karena memang tidak pernah ada kesepakatan kajian gitu bahwa perda itu kalau dia amanat maka dia tidak boleh, harus dia mengikuti rohnya dan tidak boleh melebihi dan dikurang-kurangi, nggak boleh gitu. Belum pernah ada tuh undang-undang yang menyatakan, bahwa di peraturan perundang-undangan pun nggak seperti itu. Jadi Undang-Undang 11 pun nggak pernah. Cuma kalau bicaranya teoritis berbeda gitu. Jadi ini persoalannya adalah persoalan yang memang tidak ada aturan normatifnya sehingga kajiannya selalu teoritis. Kalau saya, karena saya orang tata negara, saya melihat bahwa kalau dia perda otonomi, ya silakan dia berimprovisasi. The problem bebas. Perda KTR bukan perda otonomi. Nah, gitu kan? Kalau problemnya perda KTR adalah bukan perda otonomi, maka dia boleh berimprovisasi apabila memang ketentuan yang di atasnya itu mengatur tapi tidak cukup. Gitu. Kalau dia mengatur tapi sudah cukup, maka dia tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Gitu. Nah, persoalannya secara normatif yang dianggap sebagai tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan itu disebut dalam bahasa konstitusi itu adalah menjalankan sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi sebenarnya perda KTR diimprovisasi itu juga hal yang bisa dikatakan tidak tepat gitu kan? Tidak tepat juga kalau dia perda. Jadi kalau saya secara teoritis nggak tepat dia diimprovisasi. Kecuali memang belum ditegas diatur. Contoh misalnya gini. Tempat khusus merokok itu kan memang belum tepat diatur. Belum tegas diatur. Ketika saya judicial review, saya hanya menjudicial review supaya dia menjadi kewajiban. Bahwa setiap daerah, atau setiap tempat umum, itu tempat kerja, itu wajib ada tempat khusus merokok. Wajib. Sehingga turunannya perda wajib mengatur adanya tempat khusus merokok. Nah, persoalannya tidak pernah ditulis di dalam undang-undang mengenai tempat khusus merokok yang seperti apa. Nah, sebelum yang implementasinya kan bukan cuma di perda, tapi implementasinya itu ada di pergub nantinya. Nah, sebelum sampai pergub, perda itu harus sudah bisa memberikan improvisasi dari yang belum diatur. Jangan terus kemudian berimprovisasi dari hal yang tidak diatur. Contohnya, ketika undang-undang tidak pernah mengatur sanksi sosial, dia muncul di perda. Itu improvisasi. Itu yang overlap. Saya bilang overlap. Nah, ya. Gitu. Itu yang saya bilang overlap. Ya kan tidak pernah diatur boleh ada tidaknya sanksi sosial di dalam undang-undang. Kenapa muncul di dalam perda? Kalau terus kemudian dia bilang PP-nya misalnya PP 109 mengatur, jadi pertanyaan
bagaimana ceritanya PP itu memberikan amanah kepada Perda. Gitu loh. Iya, iya. Sebagian orang bilang boleh PP memberikan Perda. Kalau saya bilang nggak boleh. Kenapa? PP itu derajatnya lebih rendah dari Perda-Perda. Dalam struktur hierarkis Undang-Undang 11, ya memang Perda lebih di bawah PP. PP di atasnya, habis Undang-Undang PP dalam struktur hierarkis. Tapi kalau itu diuji secara akademis, ketika ada satu pasal ya toh yang bertentangan ya antara PP dengan Perda, maka yang digunakan adalah Perda. Kenapa? Karena Perda itu undang-undangnya daerah. Iya, karena saya melihat juga begini, Mas. Sanksi pidana, sanksi administrasi yang diatur oleh di atasnya itu sebenarnya sudah cukup kuat dari segi penjelasannya juga cukup sudah gamblang gitu ya kan ya. Ya makanya kenapa harus ada improvisasi lainnya. Ya. Yang dibutuhkan adalah kemudian penjelasan soal ruang merokok tadi yang ideal. Iya. Kawasan dilarang merokok ya, kawasan tanpa rokok. Yang disebut kawasan tanpa rokok sudah dijelaskan nih. A, tempat umum. Ya. B, tempat kerja. Ya. C, itu udah dijelaskan. Setahu saya ada 7. Ada 7. Nah, dari 7 itu wajib ada tempat khusus merokoknya. Ya. Yaitu di tempat umum, di tempat kerja itu wajib ada tempat khusus merokoknya. Ya. Nah, bolehkah terus dia menambahkan tempat lain? Kan itu jadi pertanyaan, ya toh? Itu nggak gampang menjawabnya. Disinilah letak kemahiran dari seorang legal drafting untuk menafsirkan bahasa. Sedangkan ironinya nih soal legal drafting dibuat, PTKT Society ini kami melihatnya banyak kopas-kopas dari itu ironinya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi gini, bolehkah kawasannya itu ditambah? Bukan cuma tempat kerja, misalnya. Boleh saja. Masa boleh? Bisa juga nggak boleh. Gitu loh. Ukurannya apa? Lihat. Wording kata-katanya apa? Karena apa? Hukum itu membedakan. Kata meliputi, iya toh? Itu berbeda dengan kata yaitu, itu berbeda. Kajian itu berbeda. Di situ tidak ada hukum yang mengatur. Nggak ada. Tapi itu secara teoritis ada ilmunya, sehingga mana yang bisa ditambah, mana yang tidak boleh ditambah. Okay. Nah, dari situ saja sebenarnya mereka harusnya mengkaji kawasan tanpa rokok mau ditambah atau dikurangi. Ya. Harus mengkaji dulu, apalagi terus kemudian mau menambah sanksi sosial. Sedangkan yang jelas tidak diatur secara tegas yaitu mengenai tempat khusus merokok, mereka tidak pernah mau atur secara improvisasi di dalam perdanya. Jadi wajar kecurigaan kami itu ada, jadi wajar kan. Itulah yang jadi gini, mindsetnya dari situ ya. Kalau saya ini karena udah terbiasa membedel undang-undang peraturan udah biasa bongkar-bongkar undang-undang, bobot indikatornya itu kelihatan. Bahwa perda ini disusun dengan indikator 70-80% itu ya anti rokok. Iya toh? 20 bahkan 10-20% baru perokok. Kalau ibarat politik udah nggak imbang. Udah nggak imbang. Dan 10-20% perokok ini iya toh? Bukan memberikan jaminan atas haknya. Tapi kewajibannya, bayar pajaknya, taati jangan di tempat khusus merokok, sanksinya. Sedangkan hak dia karena dia membayar cukai, cukainya terus pajak rokoknya ada, pajak rokoknya diambil oleh daerah, tidak diperhatikan. Nah, di sini yang saya bilang bahwa tidak pernah berimbang gitu loh. Ada nggak sih kemudian sanksi bagi sebuah daerah gitu kemudian ketika tidak menyediakan ruang rokok yang layak? Nggak ada, itu dia makanya seharusnya kalau saya nih harus ada sanksi. Jadi gini, menarik ketika saya judicial review dulu di Mahkamah Konstitusi itu ya. Mungkin sambil ngerokok enak nih Mas. Iya. Oh iya nggak apa-apa Mas. Tegang sekali kita hari ini. Iya. Karena ini isu apa ya, hal-hal lama gitu ya. Yang sebenarnya masyarakat tuh belum banyak paham juga. Walaupun sudah lama masih banyak yang belum paham. Ini juga kenapa kita angkat ini biar suatu saat teman-teman yang kemudian tidak salah punya landasan hukum dan bisa dijelaskan kepada ya, paling tidak punya rasio logis untuk ngomong. Jadi gini. Salah satu hakim, kalau nggak salah Pak Mahfud itu bilang bahwa membuat peraturan perundang-undangan dengan melarang-larang itu gampang.
Oke. Iya toh. Jadi kalau mau melarang-larang, yang kemudian larangan-larangan ditaruh di dalam perundang-undangan apapun, itu gampang. Yang susah melarang-larang secara konstitusional. Itu artinya apa? Laranglah. Tapi perhatikan haknya. Jangan larang tanpa memperhatikan haknya. Kenapa? Karena pada dasarnya negara itu hadir untuk menjamin hak. Iya, orang ditahan aja, ditangkap aja punya hak untuk pakai pengacara, hak untuk diam. Bahkan sekarang punya hak pra-peradilan. Hak iya banyak punya hak gitu loh. Iya toh? Perhatikan gitu. Dilarang kita merokok, tapi hak perokok perhatikan. Jangan larang dia nggak boleh ngerokok, tapi haknya tidak dikasih. Gitu loh. Ini hukum itu selalu akan bicara hak kok. Udahlah, mau pakai hukum apapun bicaranya hak. Ketika tidak beradil hak, wajar orang akan. Iya, itu kemudian pendekatan sebenarnya kan mulia sebenarnya kan, karena kita sepakat hak itu, antara perokok dan hak antara bukan perokok itu dijembatani. Gitu. Itulah negara harus hadir gitu loh. Iya. Nah, kalau negara itu tidak hadir atau hadirnya berat sebelah, maka dampak sosial yang terjadi. Makanya saya pernah, jadi sebelum perda-perda itu dicantumkan, ya sebelum PP 109, setelah PP 109 dicanangkan, perda-perda banyak udah beberapa diberlakukan, yang udah berlaku tuh dimulai dari saya sudah bilang sama teman-teman tuh, yang terjadi adalah konflik sosial. Konflik horizontal, lihat bener bentuknya pada saat itu kita nggak pernah tahu akan seperti apa. Tapi begitu ada pemberitaan nih, berantem satpam, gebukin, nah itulah konflik sosialnya. Kereta api ya udah tahu ada kewajiban menyediakan tempat khusus merokok, karena dia anti rokok misalnya, nggak mau menciptakan tempat khusus merokok. Tidak boleh ada sama sekali tempat khusus merokok di stasiun. Kemudian di berita narasinya semuanya negatif ke perokok akhirnya kan. Padahal hak-haknya abai, lalai. Lalai padahal. Gitu loh. Swasta itu diperintahkan oleh negara. Negara memerintahkan swasta. Melalui apa? Tempat kerja. Tempat kerja baik dia tempat kerja swasta maupun tempat kerja negeri, negara gitu loh. Harus ada tempat khusus merokoknya. Ini juga pertanyaan yang menarik, Mas. Selama ini Perda KTR itu diserahkan kepada biasanya PP, pemangku peraja dan segala macam sebagai penegak. Ya itu namanya penegak perda. Penegak perda. Iya, kalau penegak undang-undang kan polisi ya. Kalau perda itu Satpol PP. Seharusnya bagaimana, Mas? Penegakan perda ini dilimpahkan ke siapa seharusnya? Ya benar di Satpol PP. Satpol PP. Ya benar, Satpol PP benar. Dari Satpol PP. Nanti dari Satpol PP baru dia ke, kalau memang dia masuk ke pidana, baru dia ke penyidik. Dari penyidik baru dia ke kejaksaan. Kalau kita bicara soal hukum itu kan rigid, Mas ya. Rigidnya itu makanya kadang beberapa pembahasan soal perencanaan hukum itu kan pasti melibatkan pakar bahasa misalnya kan ya. Karena bahasa itu menentukan sekali tafsiran hukum kan ya. Perda kawasan tanpa rokok. Tepat nggak? Saya udah ngomong tuh dari dulu tuh masalah itu tuh. Iya. Kawasan tanpa rokok, sebenarnya yang kalian mau larang itu rokoknya apa aktivitas merokok. Saya udah ngomong tuh lama tuh. Dari beberapa undang-undang gitu ya, regulasi yang saya coba pelajari di awal-awal itu, memang saya menemukan yang disebut rokok itu baru di PP ya kalau nggak salah. Dapat di Undang-Undang Kesehatan ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Saya lupa. Tapi saya tidak, jadi gini, tidak menggunakan undang-undang yang sudah ada. Ya. Gitu lah. Sebenarnya kita mencari definisi tentang barang rokok secara hukum ini ada nggak? Ada. Dan itu lahir di Undang-Undang Cukai. Ya. Gitu loh. Sigaret kretek mesin. Rokok tembakau ada di sini. Iya, semua. Dan itu sudah dibagi sedemikian rigid, detail. Ya. Nah, kenapa tidak menggunakan itu? Kenapa harus menciptakan istilah baru rokok? Oke. Apakah terus kemudian Undang-Undang Cukai
Iya toh? Yang lahir duluan, ini bagaimana relevansinya? Justru malah bertentangan. Ya, makanya. Kalau saya sih jadinya, kenapa harus menciptakan satu yang baru sih? Gitu. Iya. Sehingga ketika pakai kawasan tanpa rokok, dan makna rokoknya adalah yang sebagaimana diatur di PP 109 itu, ya sebenarnya mereka mau ngelarang rokok, bukan ngelarang aktivitasnya. Dengan demikian ketika melarang rokok, aktivitas juga ikut ilegal dong. Iya, harusnya. Makanya sebenarnya gini, pemerintah ini, ya tuh, maunya apa? Gitu loh, gampang. Kedua, bukan pemerintah. Yang kedua adalah, ini para anti rokok, maunya apa? Nggak boleh ada rokok di Indonesia, gitu. Iya tuh? Iya. Ya kalau kita sudah pernah menjawab itu, kalau memang itu yang diinginkan, nggak apa-apa. Tapi siapkan konsep, ya toh, untuk bagaimana mensejahterakan para petani tembakau, para pekerja-pekerja yang terlibat di dalam industri rokok itu, ribuan jutaan banyak orang bekerja di sana, buruh petani, buruh rokok, pabrik rokok, itu semua pikirkan. Negara nggak mau pasti mikirin itu, nggak mau. Tercipta pengangguran besar-besaran, nggak mau. Tapi terus kemudian jangan mengaturnya berat sebelah juga dong, gitu kan. Kira-kira begitu. Ini aneh, saya bilang. Jadi bola liarnya memang sekarang pemerintah maunya apa, gitu kan? Ya, pemerintah sampai sekarang kan akhirnya nggak pernah jelas, akhirnya mengambangin aja. Makanya kalau isu rokok itu naik, turun lagi, ya karena pemerintahnya juga nggak. Dan berpotensi juga ketika pemerintah di atasnya itu tidak kuat pada KTR dengan segala macam permasalahannya, gitu kan ya. Apalagi beredar bukan instruksi bahasanya, himbauan Kemendagri itu bahwasanya nanti karena keterkaitan dengan COVID akan ada target seluruh daerah di Indonesia ada perda KTR, dan itu juga berpotensi terhadap improvisasi yang overlapping tadi itu. Potensi sebenarnya nyata itu sudah lama. Ya sebenarnya itu sudah kelihatan sejak lama ya. Bahwa karena amanatnya 2009, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2009 kan, kesehatan, maka memang kalau dari sisi pemerintah, saya bisa bilang wajar kalau sekarang Mendagrinya keras misalnya tentang perda. Karena bayangin berapa tahun perda KTR dari seluruh provinsi Indonesia atau kabupaten kota yang lahir cuma berapa? Ada berapa persen? Iya toh, padahal itu amanat. Jadi kan Mendagri itu dia salah satunya punya tugas gitu ya, punya tugas itu mengevaluasi mana perda yang harus lahir berdasarkan Medebewin, tugas pembantuan, yaitu amanah dari undang-undang. Ada undang-undang A, amanatnya perdanya begini, undang-undang B, amanat perda lahir harus perda ini. Nah, itu semua dikolek tuh sama Mendagri. Nah, Mendagri mentarget skala prioritas. Oke, perda ini dulu ya yang harus lahir ya. Undang-undang ini mengamanatkan perda-perda ini harus lahir, kalian bikin dulu ya. Perda ini itu target sama Mendagri. Gitu. Nah, kalau terus kemudian baru sekarang ditarget, menurut saya Mendagrinya juga udah kesel juga kali ya. Nggak lahir-lahir gitu ya. Di-push lah. Sekarang di-push supaya lahir semua ya. Wajar sih menurut saya karena memang dari sisi pemerintah tuh begitu. Ya, sedangkan di sisi lain, kupikir ada banyak juga daerah yang kemudian merevisi perda KTR dan segala macam, seolah-olah di spiral of silence gitu, jadi tidak punya powerful. Ya udah, ya kalian minoritas aja gitu, tidak dicontoh oleh daerah-daerah lain yang asal ada aja lah dokumennya, yang penting gini. Ya akhirnya jadi begitu, karena dia di-push, karena kan jangan-jangan daerah tidak membutuhkan. Kita nggak butuh perda KTR, jangan-jangan begitu. Tapi karena dipaksa, ya itu di-main target, karena itu udah sanksinya. Jadi kalau per undang-undang tahun 2009 sudah mengamanatkan ada perda KTR, lah kok sampai 2021 belum ada nih. Bisa kena sanksi itu ya. Daerah bisa kena sanksi penghentian uang. Untuk daerah itu dari pusat ke daerah itu bisa dihentikan, stop, bukan dihentikan dikasih, tapi di stop, nggak ditransfer gitu loh. Bisa begitu, ada sanksi-sanksi. Nah itu yang kemudian udah daripada nanti di stop, udah buat, yang penting buat deh gitu loh. Dan asal-asalan akhirnya. Ya akhirnya jadi balap-balapan, ya, kita bisa lihat akhirnya
Kita bisa lihat lah banyak perda-perda KTR juga yang KTR-nya mana, di dalamnya kok ada kota kabupaten mana gitu ya, kelihatan copy paste. Ya. Sering lah itu copy paste. Iya. Gitu. Ya. Nah kalau dari soal kayak gini Mas, ini kita agak lagi-lagi harus dalam gitu. Ketika perda KTR improvisasi, dia bukan perda otonomi daerah dan segala macam. Apa yang sebenarnya salah dari undang-undangnya? Apa mungkin salah dari undang-undangnya? Kalau saya mau udah bilang salah undang-undangnya. Undang-undang kesehatan itu hanya mengatur tentang bab rokok. Itu dalam satu nomenklatur namanya zat adiktif. Diaturnya dalam nama zat adiktif. Dan itu hanya dari pasal 113 sampai 116. Hanya 3 pasal. Iya. Gitu. Tujuannya apa? Ya memang biar tujuannya improvisasinya gede. Sengaja dibikin. Ya. Cuman cilakanya gitu kan, hal-hal yang sudah tegas diimprovisasi karena ternyata bagian itulah yang mereka perlukan. Sanksi sosial tadi. Nah, itu tempat kawasan tanpa rokok yang udah jelas, itu diimprovisasi, kan gitu. Sanksi yang udah jelas nggak diatur sanksi sosial diimprovisasi, ada sanksi sosial. Hal yang memang seharusnya mereka improvisasi, nggak diimprovisasi. Okay. Jadi memang ini undang-undang udah lahir sejak lahir udah salah, sejak udah cacat. Jadi memang bermasalahnya di undang-undang ini. Undang-undang ini yang memang udah harus diganti. Diganti ya. Terus di dan segala macam. Nah, bicara soal sanksi sosial. Ketika kita kena nih, tadi kita sempat singgung kalau ada hak-hak asasi manusia yang terabaikan di situ. Apa landasan argumennya sehingga saya nggak boleh difoto, Pak? Nggak boleh difoto, nggak boleh dipasang gitu. Jadi gini, sebenarnya kan konstitusi kita sudah menjamin bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak, kan gitu, ya toh. Nah, pembatasan hak itu hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang, gitu loh. Jadi pada dasarnya konstitusi itu sudah menjamin semua, gitu. Kemudian lahirlah undang-undang HAM, itu. Nah, makanya untuk memberikan sanksi sosial itu nggak gampang, gitu loh. Memberikan sanksi sosial dalam bentuk, karena dia punya hak, gitu loh. Dia punya hak untuk tidak dipublish. Sehingga sebenarnya harusnya dia muncul bukan di perda. Jadi gini. Hak seseorang untuk mau mempublikasi dirinya itu keputusannya ada di secara individu. Kan gitu. Mempublikasi dirinya itu terus kemudian dibatasi oleh undang-undang. Tidak boleh publikasi seseorang lagi merokok. Dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang 36 PP 109 itu membatasi larangan, ya toh. Larangan-larangannya tidak boleh, undang-undang periklanan tidak boleh, ya toh. Itu membatasi hak seseorang, ya toh, untuk mempublikasi dirinya ketika merokok. Dibatasi oleh undang-undang. Saya sepakat, gitu ya. Apalagi terus kemudian dalam kerangka periklanan, gitu. Ya, untuk iklan. Oke, saya sepakat. Di sisi itu kan kita semua sepakat. Nggak boleh. Nah, pembatasan itu lahir dari undang-undang. Jadi pasal 28J apa itu saya lupa, itu bilang bahwa pembatasan hak itu boleh dilakukan sepanjang dilakukan dengan undang-undang. Gitu. Nah, terus kemudian sekarang ada sanksi sosial yang kemudian menjadi mempublikasi seseorang padahal orang tersebut tidak mau dipublikasi. Gitu. Oleh perda. Nah, ini kan kemudian jadi ribet. Sanksi sosial tuh gini, dia punya hak, tapi bagaimana dia kemudian melancarkan pledoinya gitu kan ya? Nah, itu dia. Makanya saya bilang gini, lembaga apa yang berwenang memberikan keputusan bahwa dia diberikan sanksi berupa sanksi sosial dengan dipajang? Lembaganya apa? Gak ada. Nah, pidana administrasi kan jelas ya? Iya. Kalau sanksi pidana,
itu ada pengadilan. Melalui prosedur-prosedur justisial. Ya. Sanksi administrasi melalui prosedur administrasi. Ya. Ya toh, Satpol PP bisa memberikan langsung punishment untuk memberikan sanksi-sanksi administrasi. Ya. Ada due process of law-nya ada, proses seluruh hukumnya ada. Nah, kalau sanksi sosial gimana? Gimana dia cara memberikan pledoinya misalnya kemudian? Iya, sanksi administrasi seseorang bisa, oke, Anda melanggar Perda KTR Jogja, Anda merokok sembarangan. Anda mau saya berikan sanksi administrasi, ya toh karena melanggar, kasih. Pak, saya nggak mau sanksi administrasi, saya mau sanksi pidana. Nggak diberikan sanksi administrasi, dia akan memberikan sanksi pidana, diproses, masuk ke kepolisian, naik nanti. Iya, dia mau saya pidana ya, saya penjarakan Pak, saya ada sanksi administrasi, saya bayar denda aja 7 juta, iya tuh, diproses sanksi administrasi. Sekarang siapa yang menentukan bahwa dia diberikan sanksi sosial? Karena kalau sanksi sosial dia harus ada putusan, dia tidak boleh. Karena sifat sanksi sosial itu bukan sifat bukan sanksi yang bersifat gimana ya? Bicara sanksi sosial itu sebenarnya dalam hukum tidak mengenal gitu loh. Ini menjadi bahasa masyarakat sanksi sosial karena sanksinya itu bersifat sosialis, bersifat kemasyarakatan gitu ya. Kembali ke masyarakat itu yang disebut sanksi sosial, tapi sanksinya sanksi hukum. Kan kita hidup demokrasi. Gitu. Jadi kalau kayak di Amerika misalnya ya. Secontoh di Amerika, seseorang diberikan sanksi melalui pekerja sosial, itu melalui putusan pengadilan. Dan di kita nggak ada. Bentuknya sosial kita nggak ada. Makanya ketika seseorang diberikan sanksi sosial yang disebut sebagai sanksi sosial adalah dipajak, siapa lembaganya yang memutus itu? Bahkan siapa yang memutuskan untuk juga bikin peraturan kayak gitu kan ya? Karena sedangkan di Perda KTR itu, ya benar-benar nggak ada gitu. Ya, makanya kan harus ada lembaganya. Satpol PP berwenang tidak memberikan putusan kepada seseorang itu, diberikan sanksi untuk dipublikasi. Kalau dia berwenang karena perdanya, ya perdanya ngaco. Ironinya di sisi lain, aparatur penegakan perda daerah, awareness terhadap law-nya juga sama-sama tahu kan. Ya, makanya saya gini, kita tahu ya, melanggar lampu merah itu pidana. Tapi ada administrasi bayar denda. Sehingga kita disuruh milih. Administrasi atau pidana. Seringkali masyarakat ke administrasi. Ya, tilang aja Pak namanya. Sanksi tilang itu sudah diberikan oleh undang-undang amanatnya kepada penyidik untuk menerima. Itu pun sanksi tilang kan ada di sidangnya juga. Ya di sidang juga kan. Di sidang juga di pengadilan kan. Iya toh? Iya. Kan ditahan SIM-nya, tuh ditahan di pengadilan, tuh ditahan. Nah, kalau dia mau titip, dia boleh. Titip sidang namanya. Tapi berkasnya masuk. Jadi kita titip bayar supaya kita tidak perlu hadir di pengadilan. Itu memudahkan, konsepnya memudahkan sebenarnya. Tetapi bukan melanggar due process of law-nya. Memudahkan tanpa melanggar due process of law. Bagaimana? Karena sifatnya tilang adalah tindak pidana ringan, termasuk tipiring ya. Dalam konsep tipiring dia bisa bayar administrasi. Ketika dia bayar administrasi, berkasnya lah yang dibawa saja kalau dia tidak mau hadir ke pengadilan. Berkasnya masuk ke pengadilan. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan tindak pidana soal tindak pidana tempat kawasan tanpa rokok ini? Ini termasuk tipiring bukan? Bukan. Kalau tindak pidana berat nggak boleh. Tipiring nggak boleh ada pidana administrasinya, setahu saya ya. Setahu saya dalam konsep pidana yang boleh ada administrasi denda itu ya tipiring. Kalau tindak pidana berat nggak ada. Pencurian, pembunuhan kan tidak ada. Bayar denda kan nggak ada. Penjara kan gitu loh. Kriminalitas kan masuknya. Jadi, nah ini lembaganya siapa? Karena memerintahkan orang loh. Ya itu makanya tadi kita udah bahas bosnya sanksi sosial ini jadi garis besar utama kita obrolan kali ini banyak sekali permasalahan. Jadi kadang gini, karena
masyarakat ini sudah menganggap awam, udah menganggap umum lumrah gitu. Jadi sanksi sosial itu dibenarkan gitu. Padahal kalau teman-teman ini jadi landasan buat teman-teman kreatifku semua ya, bahwasanya bukan berarti, sekali lagi disclaimer, bukan berarti kita tidak mau menaati aturan gitu kan. Enggak, tapi kita juga harus melek terhadap hukum. Sejak dulu saya sudah bilang bahwa bukan kita ini nggak mau diatur. Ayo, tapi jangan kami ini dikriminalisasi. Seolah-olah kami ini adalah warga negara kelas 2 penjahat. Hanya karena kami merokok. Padahal rokok kami yang kami beli secara legal, kami bayar cukainya. Betul. Ingat loh, yang bayar bukan perusahaan loh, kami yang bayar loh. Dari perusahaan, dia setor ke negara. Mekanismenya langsung. Mekanismenya langsung, bahkan perusahaan beli dulu. Beli dulu sebelum jadikan dimasukin ke produk. Iya, belum laku loh. Artinya belum jelas siapa yang akan bayar pajak. Dia sudah beli dulu. Betul sekali. Iya kan begitu konsepnya. Nah, ketika menjadi kepastian, kami beli, berarti kami kan yang bayar pajak. Terus kami ketika merokok dikriminalisasi. Kenapa nggak kalian kriminalisasi saja tembakaunya? Sekalian. Terus kalian dong. Iya, kalau kita mau makanya. Mumpung belum jadi barang ya kan. Makanya maunya apa? Mau kawasan tanpa asap rokok atau tanpa rokok? Itu menarik. Prakteknya yang terjadi kawasan tanpa rokok. Itu menarik. Saya menarik pernyataan Mas Nanda. Seharusnya perda kawasan tanpa asap rokok ya? Harusnya perdanya kawasan tanpa asap rokok. Seharusnya ya? Iya dong. Bukan kawasan tanpa rokoknya berarti Masnya? Ya kalau kawasan tanpa rokok, ya rokok tidak boleh ada di sana. Begitupun dengan aktivitasnya kan? Iya, makanya untuk membuat bahasa itu jangan sembarangan, harus hati-hati gitu loh. Kawasan tanpa rokok berarti ya nggak boleh ada rokok. Gitu loh. Bukan kegiatan merokoknya. Kalau rokoknya dilarang, udah pasti nggak ada kegiatan merokok kok. Tidak mungkin pemerintah berani melakukan itu. Nggak mungkin. Mana? Kan sudah dari dulu kita tantang. Iya toh? Bagian ini kita tantang. Saya sama Mas dulu di TPK itu bilang bahwa kenapa nggak rokoknya sekalian kalian larang. Gitu loh. Bahkan ketika di acara apa saya lupa tuh, salah satu televisi pernah saya diundang. Ketika saya bilang kampanye kalian itu juga kampanye setengah hati, saya bilang. Kalian bilang kawasan tanpa rokok, tapi kalian masih beranggapan masih mengimplementasi nggak boleh merokok. Sebenarnya kalian tuh maunya apa? Gitu loh. Lurus. Oh ya, mereka mengakui memang kami tidak mungkin melarang rokok gitu loh. Kalau memang nggak mungkin melarang rokok, kenapa kalian tidak berani ngomong dengan kawasan tanpa asap rokok? Kenapa harus tanpa rokok? Ya, betul Mas. Ya. Jadi itulah pembahasan kita karena sepertinya sudah sangat gamblang sekali. Tapi mudah-mudahan perbincangan itu jadi pedoman dasar buat teman-teman semuanya ya. Termasuk kreatikus di daerah gitu Mas ya. Mas Nanda udah berikan banyak sekali insight soal sanksi sosial yang dimaklumi oleh masyarakat gitu dan kita akui itu dimaklumi oleh masyarakat, bahkan terjadi di banyak masalah juga gitu kan. Padahal kalau kita merunut pada teori dan hukum dan segala macam, ini cacat aturan gitu kan, cacat aturan dan segala macam. Ada hak-hak yang diabaikan di sana. Terus kemudian ada overlapping kebijakan di sana dan segala macam. Dan miris ya teman-teman bahwasanya PDKTRI ini punya target di semua daerah di Indonesia, di banyak daerah di Indonesia, di semua daerah di Indonesia. Nah, jadi bermula dari Jogja kita kritik terhadap sanksi sosial, tapi ini jadi statement buat para pemangku kebijakan bahwasanya saya mengutip pernyataan Pak Mahfud MD yang kemudian diutarakan oleh Mas Nanda tadi, kalau sekedar bikin aturan larangan itu gampang, tapi kemudian menyediakan dan kemudian menjamin hak-hak itu yang sulit. Ya, betul. Ya, sulit. Karena faktanya sampai hari ini kita tahu mana tempat khusus merokok yang layak. Jadi saya tidak akan bicara kenapa yang layak itu tidak pernah ada di dalam undang-undang. Tempat khusus merokok yang layak tidak pernah disebutkan. Saya bilang, menyampaikan, pernah didebat kok, ya. Kenapa harus yang layak? Karena hak asasi, saya bilang. Loh, kenapa hak asasi? Justru ketika merokok itu merusak,
Iya toh? Bukan hak asasi. Kalau memang merokok itu merusak dan bukan hak asasi, seharusnya ditolak dong judicial review saya. Soal itu saya juga, yang layak malah disediakan oleh swasta. Restoran dikembalikan restoran yang bikin dan segala macam. Iya. Nah, jadi gini kalau saya, kita mulai berpandangan terbuka terhadap hal-hal yang baru. Maksudnya kajian hukum itu juga luas. Secara kalau dari lagi mungkin ini kapitalis banget gitu ya. Kapitalis banget, konsepnya konsep liberal banget, yaitu apa? Yang punya hak terhadap kesehatan seseorang itulah orang tersebut, orang itu sendiri. Kembali kepada split kapitalisme. Jadi ketika dia bilang bahwa di Belanda itu kalau nggak salah di Belanda diakomodir bahwa bunuh diri mengakhiri hidup itu adalah hak asasi yang tidak boleh dikurangi. Itu hak loh. Iya toh? Ya silakan kalian mau berdebat. Di Indonesia bagaimana? Betul. Kita nggak perlu sampai ekstrim itu. Tapi paling tidak hak kami bukan karena kami menyakiti diri sendiri dengan merokok. Karena kajian tentang kesahihan bahwa rokok merugikan kesehatan itu juga masih menjadi perdebatan ternyata. Sekali. Tapi setidaknya secara hukum itu legal. Secara hukum legal. Makanya saya selalu bilang barang yang kami konsumsi ini barang legal. Saya selalu bilang gitu. Ya toh, ketika kami mengkonsumsi barang legal dan kami bayar pajak, maka hak kami harus dilindungi. Apa? Ya kawasan tanpa tempat khusus merokok. Maka kami harusnya pajak kami gunakan untuk itu, bukan untuk menegakkan peraturan supaya jangan sampai ada orang merokok yang ditangkep-tangkepin atau gampangnya gini deh. Jadi mata anggaran di Satpol di wilayah di mana di salah satu dinas untuk law enforcement. Jangan cuma itu, tapi jadi mata anggaran di PU, penyediaan tempat khusus merokok. Jadi kanalnya jangan dilariin ke penegakan. Kanal uangnya larikin dikit lah. Dijamin deh kalau udah menyediakan tempat khusus merokok yang layak, nggak akan ada orang mau ngerokok sembarangan. Karena ngapain juga kita ngerokok di sepanjang jalan Malioboro panas-panas sambil ngerokok jalan kaki kentang-kentang. Kita rokok juga tahu sense of ngerokok yang juga pengen ngerokok yang nikmat ya di tempat khusus merokok yang layak. Gitu dong. Closing statement Mas. Catatan kritis, lebih tepatnya sih catatan kritis. Ya kalau catatan kritis saya gini, saya kepada pemerintah daerah gitu ya kalau buat perda KTR tuh ya yang layak lah ya. Perhatikanlah hak-hak para perokok juga, jangan cuma haknya yang tidak merokok. Keseimbangan hak itu jauh lebih penting gitu lah. Itulah fundamennya dari hukum. Kemudian para masyarakat, para kritikus gitu ya, kawal dong. Ya, sebisa mungkin kawal lah itu. Karena kita bayar pajak dan kita punya hak untuk menjaga hak kita. Siapa lagi sih yang mau menjaga hak kita kalau nggak diri kita sendiri? Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan nih. Video ini juga mungkin akan jadi sebuah genderang perang. Bahwasanya bukan berarti perokok itu bodoh, bukan berarti perokok itu buta huruf, tapi perokok juga paham, perokok juga pintar, juga paham hukum. Jadi jangan dibilang kita terima-terima aja. Jika ini kemudian berlanjut dan dibiarkan, kita siap menggerakkan para kritikus Indonesia. Terima kasih Mas Nanda. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.